Ya pemirsa, kembali di Lunch Talk, namun sebelum kita melanjutkan dialog kita lihat kembali keempat pilar MPR RI. Ya, dan kembali kita lanjutkan dialog. Nah, ini kalau tadi kita lihat VT dari grafis yang sudah dijabarkan, 4 pilar berbangsa dan bernegara. Dan sebelumnya disebutkan juga nasionalisme orang-orang Indonesia, kita ini nampaknya sudah mulai luntur. Tanggapannya sendiri seperti apa, Pak? Terkait nasionalisme kita yang sudah luntur berkaitan dengan poin 4 pilar itu tadi. Iya, di era reformasi ini kan memang menggenjala dominasi faham individualisme ya. Kita lihat tuntutan-tuntutan orang per orang, kelompok golongan untuk menginginkan hak-haknya itu lebih dominan daripada orang per orang, golongan atau kelompok yang menunjukkan kewajibannya. Ada ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, itu semua terjadi bermula dari ketika era reformasi ini muncul sikap skeptis terhadap Pancasila, karena pada era sebelumnya posisi Pancasila sebagai ideologi negara digunakan sebagai alat untuk melawan mereka-mereka kelompok masyarakat yang kritis ya. Kita tahu di era yang lalu itu kalau kritis terhadap pemerintah labelnya kalau tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Nah, beriringan dengan turunnya pemerintahan itu, maka kemudian Pancasila dianggap ini dari bagian ideologi yang memberikan ruang terjadinya pemerintahan yang otoritarian dan lain sebagainya. Sehingga di era reformasi itu awal pejabat-pejabat negara tuh jangankan dia mau menyampaikan nilai-nilai Pancasila, berpidato tentang Pancasila aja mereka takut ya. Bahkan ketika TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4 dihapus, itu berlanjut mata pelajaran Pancasila juga dicabut dari mata pelajaran pokok. Jadi luar biasa upaya untuk meminggirkan Pancasila dari memori kolektif bangsa Indonesia. Sehingga kalau kemudian hari ini, tadi Pak Osman Sabta sudah menjelaskan bahwa telah terjadi defisit nasionalisme, konflik antar lembaga negara, konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, baik karena alasan politik, karena alasan suku, agama, itu sering kita lihat terjadi di mana-mana. Nah, MPR menganggap bahwa terjadinya disorientasi kehidupan berbangsa dan bernegara ini karena kita meninggalkan Pancasila. Begitu loh. Pancasila ini kita lupakan, kita tinggalkan, tidak menjadi lagi pedoman berbangsa dan bernegara kita, juga bermasyarakat kita. Sehingga oleh karena itu MPR berpandangan bahwa sekalipun MPR lembaga legislatif mestinya kewenangan membangun mental ideologi bangsa ini adalah tugasnya eksekutif. Tapi karena undang-undangnya demikian, hanya lembaga MPR lah yang diberikan kewenangan untuk melakukan sosialisasi tentang Pancasila dan seterusnya itu. Sekarang diatur di dalam pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang MD3 atau Undang-Undang nomor 17 tahun 2014. Maka kemudian mau tidak mau MPR harus menjalankan tugas ini. Dan sekarang Pak Osman Sabta, Wakil Ketua MPR bidang sosialisasi yang memimpin langsung, beliau juga sudah sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, seharusnya Presiden yang melaksanakan tugas ini, entah membentuk badan sosialisasi pemantapan kehidupan berbangsa atau apalah begitu. Ya, tetapi karena ini belum ada, ya sekarang kita menjalankan kegiatan sosialisasi. Karena begitu pentingnya, begitu strategisnya, dan bangsa kita membutuhkan program semacam ini. Saya kembali kepada Pak Osman. Pak Osman, kalau misalnya betul tadi yang disampaikan Pak Basarah bahwa nasionalisme kita berkurang, lalu kemudian yang melakukan sosialisasi ini tampaknya MPR sendirian begitu di saat ini. Lalu strategi yang dilakukan dari MPR sendiri untuk kemudian mensosialisasikan hal ini itu seperti apa caranya? Yang paling baik itu seperti apa? Ya begini ya, itu kan perintah Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 ya. Itu MPR ditugaskan untuk mensosialisasikan 4 pilar itu. Nah, caranya saya bilang saya nggak mau cara yang pertama adalah memanfaatkan 3 unsur, yaitu media cetak, media elektronik, dan online. Itu yang pertama. Karena ini pasti akan sampai ke masyarakat. Dan kedua ada buktinya. Seperti apa, Pak? Umpamanya, kalau sekarang kita sosialisasi melalui media TV, ini kan bisa direkam.
Ya. Bisa ada bukti, ada biayanya. Oke. Dan tidak boleh hanya satu TV. Baik. Dibagi dong semuanya. Juga koran. Juga media online. Ya kan? Itu salah satu cara. Yang kedua, kita masuk ke kampus-kampus, tempat pendidikan-pendidikan. Kita sudah bekerja sama dengan guru-guru, ya. Itu apa itu guru itu? PGRI, ya. Kita sudah menantangani kerjasama dengan PGRI. Lantas kita juga sudah melakukan itu dengan gubernur-gubernur seluruh beberapa provinsi. Dan itu semuanya hadir. Kenapa mereka harus hadir? Mereka harus memberi contoh ke bawah. Karena bawah ini sudah kehilangan induk semang. Ya. Kehilangan panutan. Ya. Kehilangan panutan di dalam membangun sistem. Baik. Pak Usman, apakah anak muda ini menjadi perhatian khusus gitu dari MPR untuk kemudian memberikan sosialisasi gitu? Oh iya, iya, karena mereka lah nanti akan menjalankan bangsa ini di masa yang akan datang. Anda ini termasuk anak muda loh, belum tua. Jadi Anda harus menghayati itu, karena Anda yang akan menggantikan si tua-tua ini. Bagaimana kalau nasionalisme nggak ada, terus kita gampang diintervensi, gampang dilakukan seenak apa keinginan filosofi-filosofi orang lain, terus kemudian bagaimana ya negara ini? Pak Basara ada ingin menambahkan? Iya, melengkapi penjelasan Pak Osman Sabta tadi, memang saya selaku Ketua Badan Sosialisasi memformat kegiatan sosialisasi ini dalam dua metode. Yang pertama itu adalah sosialisasi dengan berbagai metode, yang kedua sosialisasi melalui media massa. Sosialisasi berbagai metode ini kita lakukan seperti melakukan training of trainer ya terhadap kelompok-kelompok strategis di masyarakat. Nah, periode yang lalu itu kita melakukan TOT dengan Majelis Ulama Indonesia supaya syiar mereka dalam dakwah Islam mereka juga membawa nilai-nilai kebangsaan, juga organisasi-organisasi keagamaan yang lainnya. Juga kepada TNI Polri, kita juga melakukan sosialisasi 4 pilar ini dengan TNI Polri. Dan juga kalangan kampus gitu, baik BEM mahasiswa, organisasi mahasiswa pemuda dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh yang dengan berbagai metode. Juga ada cerdas cermat yang melibatkan anak-anak SMA ya, Pak Usman Sabta. Nah, yang media massa tadi sudah seluruh Indonesia. Dengan pengetahuan terkait dengan sosialisasi. Ya, terkait dengan materi sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau materi dengan pelajar SMA, tentu materinya kita sesuaikan dengan pelajar SMA. Materi dengan TNI Polri juga kita sesuaikan, dengan PGRI juga kita sesuaikan. Nah, yang lebih penting tadi yang barangkali perlu saya tambahkan penjelasan Pak Osman Sabta, bahwa pertama yang Angga bilang itu benar, tidak mungkin tugas begitu berat, begitu mulia ini hanya diselesaikan atau dijalankan oleh MPR. Hanya oleh 693 anggota MPR RI, begitu kan? Nah, karena ini adalah menyangkut kepentingan bangsa yang lebih besar, soal mental ideologi bangsa, maka kita perlu mengajak komponen-komponen kelembagaan negara yang lain untuk bekerja sama. Sehingga oleh karena itu sejak awal berdirinya MPR periode ini, pimpinan MPR, Pak Osman Sabta, Pak Zulkifli Hasan dan sebagainya, itu sudah menjalin kerjasama. Terakhir ini Pak Osman Sabta menandatangani kerjasama MOU dengan Kementerian Sosial. Betul ya Pak Osman Sabta ya? Kemudian beberapa waktu lalu dengan Menteri Pendidikan. Ini perihal memasukkan kembali mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum. Dalam waktu dekat akan ada MOU dengan Mahkamah Konstitusi. Kami kemarin baru konsultasi dipimpin langsung oleh beliau gitu. Jadi kita melibatkan semua komponen. Semua komponen aspek dan usia yang akan disasar oleh sosialisasi ini. Baik. Yang penting pokoknya nanti harus menggunakan bahasa anak muda begitu ya kalau itu untuk segmen anak muda tentu saja. Setiap segmen punya cara tersendiri ya Pak Basara ya. Setiap segmen punya bahasa punya pembicara sendiri, punya bahan sendiri, punya metode sendiri. Oke, baik Pak Basara. Disesuaikan dengan audiensnya. Baik Pak Basara dan juga Pak Osman, kita lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.